warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Mustika Ningrum Siswani Tias dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum. Kebenaran di negara kita masih saja terus dibungkam. Katanya negara ini negara demokrasi, tapi kenapa rakyat berbicara justru malah dibungkam? Padahal demokrasi sendiri ditujukan untuk menghargai salah satu hak dan kewajiban dalam memilih dan berpendapat. Dari sini saja kita tahu bahwasannya rakyat sudah bebas berpendapat dan menentukan hak pilihnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dari sini saja bisa dilihat kalau menghalangi pendapat sudah masuk ke pelanggaran HAM ringan. HAM atau bisa disebut juga hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Namun konsep HAM sendiri bagi sebagian orang masih belum diakui secara mutlak, di mana ternyata penegak HAM nyatanya hanya pengakuan semata tanpa diikuti perlakuan nyata. Sehingga munculnya pelanggaran-pelanggaran HAM yang masih saja sering terjadi di wilayah negara Indonesia. Sebagai contoh pelanggaran HAM ringan, pelanggaran yang tidak mengancam nyawa tetapi merugikan orang tersebut, jenis seperti menghalangi seseorang yang menyampaikan pendapat, pencemaran nama baik, penganiayaan, dan sebagainya. Kalau ada pelanggaran ringan, berarti kan ada pelanggaran berat. Pelanggaran berat sendiri tindakan pelanggaran yang berupa pembunuhan massal, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, dan sebagainya. Contoh-contoh dalam pelanggaran berat sendiri meliputi kasus Marsina tahun 1993, penembakan mahasiswa Trisakti tahun 1998, kerusuhan Tanjung Priok 1984, dan sebagainya. Dari adanya kasus di HAM ringan dan HAM berat, kita sebagai manusia dan masyarakat Indonesia harus memberikan solusi agar kedua HAM ringan dan HAM berat itu bisa musnah di negara Indonesia ini. Solusinya adalah menegakkan supremasi hukum dan demokrasi, meningkatkan kerjasama secara harmonis antar kelompok dan golongan masyarakat, sehingga saling menghormati hak, keyakinan, dan pendapat masing-masing. Meningkatkan pemahaman mengenai prinsip HAM ke masyarakat, dan meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik terhadap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Dari solusi ini, saya berharap berkurangnya kasus HAM di negara Indonesia dan bisa jadi loncatan baru untuk kita saling menghargai dan menghormati sesama manusia. Demikianlah yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.